Jadi tolong hargai umat beragama yang tidak seagama dengan kita juga. Jangan lupa bahwa masih ada kelompok Islam nasionalis yang juga berupaya sekuat tenaga melawan propaganda sentimen agama di bangsa ini. Bahkan mereka turut juga menjaga ibadah-ibadah di gereja. Jadi jangan generalisir. Saya yakin orang Kristen yang menyaksikan video Joseph Paul Chang ini juga akan mengernyitkan dahi sesederhana karena mereka merasa bahwa semangatnya itu bukan semangat Kristus yang rendah hati. Jadi tenang saja saudara-saudaraku yang muslim. Kita semua orang Kristen tidak setuju dan tidak akan membela tindakan Joseph Paul Chang ini. Jika dia dilaporkan, biarlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Saya cuma titip satu hal. Jangan lupa Yahya Waloni ya. The next. Saya mendapatkan sebuah notifikasi melalui email dari YouTube. Di situ tertera sebuah pemberitahuan bahwa konten saya mengenai statement kontroversial Joseph Paul Chang dibatasi penayangannya di wilayah Indonesia. Dan mengejutkannya, ini atas permintaan dari pemerintah Indonesia sendiri. Beberapa rekan-rekan mengirim pesan kepada saya bertanya-tanya, mengapa konten saya tidak tersedia? Kalau Anda mencoba untuk mengakses hari ini, saat ini, kira-kira akan muncul seperti ini. Jadi, kalau teman-teman mau nonton video saya, nonton harus melalui VPN atau pakai VPN sehingga dibaca dari luar Indonesia. Kira-kira seperti itu. Thank you kalau teman-teman niat banget mau nonton video saya. Hamida. Say kamsa, Kamsa. hamnida, Hamida. kamsa, hamnida, Hamida. kamsa, hamnida. Hamida. Anyway, ini adalah kali pertama saya mendapatkan kejadian seperti ini. Apa respon saya? Kaget, tentu saja. Sekaligus bertanya-tanya, ada apa dan mengapa? Nah, dari email yang saya terima ini, YouTube memberikan keterangan demikian. Kami, atau YouTube, telah menerima komplain resmi dari pihak pemerintah terkait konten Anda. Konten saya maksudnya. Nah, setelah menyimak, konten tersebut telah diblok dan tidak dapat disaksikan dari negara berikut. Nama videonya, Joseph Paul Chang dan kesalahan logikanya, penistaan agama. Apa kabar, Yahya Waloni? Itu judul video saya ya. Dan konten ini telah diblokir di wilayah Indonesia. Oke, pertanyaan kita, apa alasannya konten saya diblokir? Diblokir oleh oknum, dalam tanda kutip, oknum pemerintah itu. Mari kita berspekulasi, dan ini analisa saya. Kemungkinan satu, mungkin saja oknum pemerintah tersebut merasa bahwa konten saya meresahkan publik. Mungkin dianggap memicu perpecahan atau bahkan konflik horizontal di akar rumput ya. Nah, masalahnya adalah jika memang video saya ditonton sampai habis, Anda akan menemukan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, saya membuat konten itu dengan tujuan mengklarifikasi kepada saudara-saudara kita yang muslim bahwa pernyataan Joseph Paul Chang, atau saya singkat aja JPZ, adalah pernyataan yang tidak mewakili agama atau posisi keagamaan tertentu atau umat agama tertentu. Meski memang JPZ mengakui bahwa dia itu beragama Kristen, namun tindakannya itu sungguhlah jauh dari karakter Kristus yang menjadi teladan umat Kristen yang sejati. Yang kedua, saya menghimbau kepada sesama umat Kristen untuk tidak terpancing dan ikut-ikutan gaya nyeleneh dan ngawur yang dilakukan oleh JPZ itu. Saya justru mengingatkan bahwa kita umat Kristen seharusnya tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh JPZ. Masih banyak umat Muslim Nusantara yang patut untuk kita hargai dan kita hormati keberadaannya sebagai saudara sebangsa kita. Yang ketiga, saya justru menghimbau agar kita menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap oknum-oknum yang ingin merusak
toleransi umat beragama di bangsa ini. Bukan hanya JPZ, tetapi juga Yahya Walloni. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Palsu sama. Pergi lapor polisi ini. Lapor polisi sana, Mabes. Dan bisa saja nama-nama lain yang selama ini dengan bebas menyebarkan ujaran kebenciannya. Ada menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir, nauzubillah. Kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Dan mereka selayaknya menerima ganjaran atas upaya adu domba dan menghina agama lain. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ini salah? Jadi jika Anda menonton sampai habis video saya, adakah pernyataan saya yang pantas diblokir sehingga konten saya itu diblok? Bagaimana menurut teman-teman? Kemungkinan kedua, atau mari kita berspekulasi yang agak liar lah ya. Jangan-jangan, adakah agenda lain di balik pemblokiran ini? Adakah oknum tertentu yang kebetulan memegang posisi di pemerintahan, entah departemen atau komisi terkait? Apa ya? Ya, Anda tahu lah ya. Mungkin mereka mencoba untuk menjegal upaya yang saya lakukan. Bisa saja upaya saya untuk mengklarifikasi, atau upaya meredam gejolak, atau bahkan upaya untuk menuntut keadilan hukum yang bukan hanya mengikuti selera mayoritas, tapi juga minoritas. Kita nggak tahu. Adakah upaya untuk menjegal upaya saya tersebut? Kalau memang iya, wah, saya miris dengan kondisi aparatur kita. Tapi ya, iman saya mendorong saya untuk mengenyampingkan pikiran-pikiran buruk itu. Kita positif aja, ya. Kalau pikiran negatif melulu, capek sendiri, nyusahin diri. Kemungkinan ketiga. Tapi gini, bagaimana jika ada kemungkinan berikutnya, yaitu karena saya menampilkan statement JPZ tanpa sensor. Jadi oknum pemerintah tersebut ingin menghapus jejak digital pernyataan JPZ. Nah, jika memang demikian, bagi saya ini adalah bentuk ketidakdewasaan para pengampu regulasi. Menyebarnya statement JPZ sudah terlanjur luas, dan upaya menghentikan hal itu di atas kertas memang kelihatan sah-sah saja. Namun kenyataannya, pemerintah seharusnya membedakan manakah konten yang disebar hanya untuk memicu kemarahan, dan manakah konten yang dibuat untuk mengedukasi masyarakat. Saya berikan contoh. Negara kita mengkategorikan PKI sebagai partai terlarang. Katakanlah, ada konten tentang PKI atau pidato atau jargon salah satu tokohnya begitu. Nah, apakah konten tersebut harus langsung diblokir? Jika sang pemegang regulasi dewasa, maka ia seharusnya menyimak dulu konten apa, ya, maksud dari konten tersebut. Jika mengkampanyekan ideologi PKI, silakan diblokir. Jika bermaksud menyulut kemarahan orang, silakan diblokir. Tapi jika konten tersebut bermaksud untuk mengedukasi masyarakat, mengapa diblokir? Nah, ini yang saya sebut dengan sikap ketidakdewasaan. Sebagai pemegang regulasi, menjalankan regulasi, seharusnya di oknum pemerintah tersebut mempelajari dengan baik dulu, memilah antara mana provokasi dan mana edukasi. Society kita tidak akan pernah maju jika kita bersikap tertutup, bersikap ngasal, dan kekanak-kanakan. So, saya hanya sampai di sini saja. Saya sudah nggak kepikir kemungkinan-kemungkinan yang lain, atau teori konspirasi yang lain. So, jadi bagaimana menurut teman-teman semua? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar soal ini ya.
Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang mendukung saya selama ini, memberikan semangat serta support di kolom komentar. Anda semua adalah berkat dari Tuhan, motivasi buat saya untuk membuat konten yang berkualitas. Saya ingin mengutip firman Tuhan sebagai pernyataan sikap saya. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Semoga konten saya menjadi berkat untuk Anda semua. So sampai ketemu di konten berikutnya. So make it simple, make it meaningful, make it bless you.